Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya coba menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita, penghobi ikan hias mas koki dan juga sebagai penjual ikan mas koki. Jadi beliau ini bertanya dan meminta saran kepada saya bagaimana filtrasi yang bagus untuk akuarium ikan mas koki khusus pedagang ya, karena di dalam satu akuarium itu mungkin ikan mas kokinya lumayan banyak. Jadi minta saran bagaimana agar air akuariumnya tuh tetap jernih ya, hanya menggunakan top filter. Karena kalau misalnya airnya jernih tentu berpengaruh ya kepada si pembeli ikan mas kokinya ya. Melihat akuariumnya jernih tentu senang ya lihat ikannya dan tertarik untuk membeli ikannya. Jadi sebelum saya berikan saran, saya suruh si teman kita ini ya untuk mengirim foto akuariumnya dan juga filtrasi yang digunakan. Jadi dari pengamatan yang saya amati dari foto kemudian video yang dikirim, ternyata dalam satu akuarium itu berisi sekitar 15 ekor lebih ikan mas koki di ukuran akuarium 80 x 40 tinggi 40. Nah, di situ saya perhatikan filtrasi yang digunakan hanya menggunakan top filter satu tingkat, kemudian mekanisnya cuma pakai kapas putih. Jadi saya sarankan, yang pertama yang saya sarankan adalah pakai filtrasi 2 tingkat ya, pakai filtrasi 2 tingkat. Kemudian filter biologisnya itu dibikin sendiri. Jadi top filter talangnya diubah ya, dari sebelumnya pakai sekatnya dilepaskan, kemudian lubang outputnya dibesarkan. Kalau di situ pakai pipa setengah, dibikin pipa 1 inci untuk lubang pembuangannya supaya sirkulasi airnya cepat. Kemudian di atasnya dia kan pakai top filter talang 2 tingkat. Jadi satu tingkatnya lagi itu khusus mekanis, saya sarankan pakai jaring nelayan 2 lapis atau biofoam, kemudian grain wallnya 2 lapis, kemudian kapas putihnya 1 lapis, dan diberi tatakan supaya tidak kerendam air. Itu susunan media filter mekanis yang sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kemudian biologisnya saya perhatikan dari foto yang dikirim itu biologisnya bioring sama biobal dan juga jumlahnya tidak banyak. Jadi saya sarankan tetap digunakan biobal dan bioring ditambah lagi batu apung ya, supaya lebih banyak media biologisnya. Kemudian pompa yang digunakan juga terlalu kecil kalau menurut saya, menggunakan 1000 liter per jam. Jadi karena beliau ini pedagang butuh air akuarium yang jernih, saya sarankan pompanya pakai 2000 liter per jam ya, pakai 2000 liter per jam, filter talang 2 tingkat yang bawahnya biologisnya itu full biologis, kemudian mekanisnya berlapis. Kalau sudah filtrasinya sudah seperti itu, insya Allah itu tidak akan cepat kotor airnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk perawatan saya sarankan setiap hari ganti 50% airnya ya. Nah, karena di situ jumlah ikannya 15 lebih sampai hampir 20 ekor dalam satu akuarium. Karena beliau ini kan pedagang. Kalau kita si penghobi mungkin di ukuran 80 cm tadi bisa pelihara paling banyak sih 4 sampai 5 ekor saja. Kalau itu sudah over karena ya maklum pedagang teman-teman. Jadi saya sarankan tadi ya, pompanya 2000, top filter talangnya 2 tingkat. Kemudian untuk pergantian air rutin 50% dari total volume air setiap harinya. Nah, jadi kalau untuk penggunaan pompa 2000 liter per jam itu mudah-mudahan bisa menyedot kotoran ikan mas kokinya cepat ya. Jadi kalau untuk pedagang ya, pedagang seperti teman kita ini, walaupun ikannya itu dijual, itu tetap harus dikasih makan ya teman-teman ya. Nah, kasih makannya saya sarankan 3 kali sehari saja. Pagi misalnya jam 8 pagi buka kios dikasih makan, kemudian siang hari dan sore hari teman-teman.
ya, 3-4 kali lah dalam sehari, karena ikan mas koki ini sangat jarang sekali ya kalau dikasih makan itu 2 kali sehari ya, seperti ikan-ikan konsumsi. Tapi biasanya paling sedikit itu 4 kali dalam seharinya kasih makan. Nah, jadi tetap dikasih makan supaya ikannya tetap sehat ya teman-teman. Dan saya sarankan juga tolong diperhatikan juga untuk filter mekanisnya, karena jumlah ikannya yang lumayan banyak, itu tentu kotoran yang dihasilkan juga banyak. Nah, diperhatikan media filter mekanisnya, kalau sekiranya banyak kotoran itu dibersihkan. Dan pembersihan media filter mekanisnya usahakan setiap hari ya, supaya kinerja filternya tetap terjaga. Filtrasi yang seperti ini memang standarnya untuk pemeliharaan ikan mas koki ya, pakai filter talang 2 tingkat ini. Cuma kalau kita sebagai penghobi jangan terlalu over juga untuk pemeliharaan ikan mas koki ya, terlalu banyak, kemudian kasih makannya juga berlebihan, tentu itu merepotkan kita. Tapi kalau dalam kaji pedagang ya, kita harus memaksimalkan supaya ya kondisi akuariumnya tetap baik, airnya, ikannya juga sehat, dan juga nanti si pelanggan yang mau lihat-lihat ikan mas koki mudah-mudahan tertarik dengan keindahan akuarium ikan mas kokinya. Jadi ini ada pengalaman dari saya pribadi pas beli ikan mas koki ya di salah satu seller di tempat saya tinggal. Itu saya memperhatikan satu akuarium yang menurut saya filtrasinya cukup lumayan baik ya, cukup maksimal. Jadi dari sini juga terinspirasi saya membuat top filter talang 2 tingkat dengan tanpa sekat, kemudian mekanisnya seperti apa susunannya dari akuarium ini. Nah, akuarium ini ukurannya 1 meter, lebar 40, tinggi 40 cm, ketebalan kacanya 8 mili teman-teman. Jadi dia pakai top filter talang itu dia pakai 2 teman-teman, khusus biologisnya 2 ya. Kebetulan saya tidak ada gambarannya, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan saya teman-teman paham ya bagaimana filtrasinya. Dia pakai top filter talang 2 tingkat tapi double 2 teman-teman ya, jadi pakai pompanya 2500 liter per jam, filtrasinya 2 ya, biologisnya 2 di 2 talang, kemudian mekanisnya 2 talang. Nah, ini bukan disusun 4 tingkat ya teman-teman, tapi berdampingan seperti itu. Nah, jadi saya tanya si seller ini kenapa seperti ini, supaya airnya tetap jernih, filtrasinya maksimal. Dan saya tanya ini untuk pergantian airnya seperti apa, itu diganti setiap hari 20%. Jadi cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, dari filtrasi ini menginspirasi saya untuk bikin top filter talang 2 tingkat teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya memang kita sebagai penghobi harus benar-benar mengatur ataupun men-setting filtrasi akuarium ikan mas koki kita itu sebaik mungkin supaya kinerja filternya bagus, kemudian air akuarium kita selalu bening ya teman-teman. Jadi dari dulu, dari saya menggunakan top filter sampai menggunakan sound filter ini, memang saya menggunakan filtrasi mekanis selalu berlapis, karena terinspirasi dari penghobi yang saya amati dari di tempat saya tinggal itu, teman-teman saya juga kolam koi, kemudian akuarium mas koki, akuarium predator, rata-rata seperti itu, airnya bening ya. Nah, kalau misalnya kita pakai filter 1 lapis, misalnya pakai kapas putih saja, sebenarnya maksimal. Cuma di beberapa hari, misalnya 2 hari sampai 3 hari itu biasanya filtrasinya bisa mampet untuk mekanisnya. Jadi kalau pakai beberapa lapis seperti ini ya, jaring layan 2 lapis, kemudian green wall, baru kapas putih, itu biasanya sedikit banyak kotoran halus kasar tersaring di jaring layan, kemudian biofoam, baru kapas putih. Nanti kapas putihnya tidak terlalu kotor teman-teman, dan filtrasinya maksimal. Air yang keluar dari top filter khusus mekanisnya itu benar-benar air yang bersih, diproses di filter biologisnya lagi supaya amoniaknya terurai.
Jadi teman-teman, baik itu pedagang dan juga penghobi ikan hias Mas Koki yang menggunakan top filter, saran saya memang paling minimal itu pakai top filter talang 2 tingkat ya, 1 tingkat khusus mekanis, kemudian bawahnya biologis, full biologis, atau kalian bikin sendiri ya itu lebih bagus. Kemudian juga rutin ganti air 1 minggu itu wajib sekali, dan filternya harus sepanjang akuarium yang kita miliki teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filtrasi yang bagus untuk sebuah akuarium ikan Mas Koki menggunakan top filter talang. Untuk teman kita pedagang ikan Mas Koki, mudah-mudahan ke depan air akuariumnya tetap bening walaupun ikan yang dijual itu di dalam suatu akuarium itu jumlahnya lumayan banyak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias Mas Koki.